Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Rahmi dengan NIM 2305015011010. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perubahan fonemis, di mana perubahan fonemis ini terdiri atas asimilasi dan disimilasi, penambahan fonem, metatesis, monodiftongisasi, dan diftongisasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD sebagai dosen mata kuliah fonologi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penyampaian materi. Apa itu perubahan fonem? Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis. Yang pertama, asimilasi. HR pada tahun 2007 menjelaskan bahwa asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Dengan kata lain, asimilasi biasa berarti penyamaan, yakni proses dua bunyi yang tak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi sendiri terdiri atas dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang sudah mengasimilasikan. Asimilasi progresif terjadi bila arah pengaruh bunyi itu ke depan, seperti perubahan bunyi T yang biasanya dalam bahasa Indonesia atau Jawa diucapkan secara apikodental, tetapi dalam kata stasiun, letup T itu diucapkan secara lamino-alveolar. Perubahan letup apikodental T menjadi letup lamino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. Selanjutnya, asimilasi regresif terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Asimilasi regresif terjadi bila arah pengaruh bunyi itu ke belakang, seperti perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia atau Jawa diucapkan secara apikoalveolar, tetapi dalam kata pandan, nasal sebelum D itu diucapkan secara apikopalatal. Perubahan nasal apikoalveolar N menjadi nasal apikopalatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk pandan dalam bahasa Indonesia adalah pandan dan dalam bahasa Jawa adalah pandan. Selanjutnya, disimilasi. Kebalikan dari asimilasi yaitu disimilasi, yang merupakan proses dua bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tak sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan morfem ber yang ditambahkan dengan kata dasar ajar, yang seharusnya menjadi berajar. Namun, di sini bunyi R didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi kata belajar. Lalu ada penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran pengucapan. Contohnya, pada morfem men ditambahkan kata dasar cat akan menjadi kata mengecat. Lalu ada imbuhan me ditambahkan dengan kata dasar baca akan menjadi membaca. Begitu pula dengan imbuhan pe ditambahkan dengan kata dasar dengar akan menjadi kata mendengar. Selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang menjadi metatesis ini tidak banyak.
Berikut ada beberapa contoh yang dapat saya ambil, yaitu kata kerikil dapat menjadi kata kelikit, lalu kata jalur dapat menjadi kata lajur, dan kata berantas dapat menjadi kata bantras. Kelima ada monodiftongisasi. Monodiftongisasi adalah perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi vokal. Contohnya, kata ramai diucapkan menjadi kata rame. Kalau diucapkan dengan kata kalau. Lalu kata sate diucapkan dengan kata sate. Yang terakhir ada diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan. Contohnya, dalam kata sentosa. Meskipun bentuk tersebut sudah dibakukan, kita masih sering mengucapkan sentosa menjadi kata sentausa. Contoh lainnya adalah kata teladan yang dapat dikatakan atau diucapkan sebagai kata tauladan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.